Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada malam hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham. Yang pertama ada SSIA, yang kedua ada KF, yang ketiga ada INAP, dan yang keempat ada Wika. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah SSIA. Di sini untuk saham SSIA sudah berhasil rebound dari area supportnya di kisaran harga 440 sampai 450. Dengan resistennya itu berada di harga 630 sampai 640. Untuk hari ini Bandar terlihat melakukan akumulasi besar pada saham SSIA, dan untuk stok RSI juga sudah mengindikasikan penguatan. Begitu pula dengan MACD, di sini sudah mulai ada tanda penguatan. Dan untuk pergerakan asing masuk pada hari ini cukup banyak jumlahnya dan volumenya juga sangat besar volumenya hari ini. Untuk besok saya perkirakan untuk SSIA ini akan lanjut menguat dan akan coba menguji area resisten di 630 dan 640. Buat teman-teman yang ketinggalan momen masuk di SSIA, menurut saya besok masih cukup menarik untuk masuk. Kenapa? Karena di sini dilihat dari MACD dan stok RSI di sini sudah mengindikasikan penguatan, ditambah volumenya yang besar dan diikuti oleh akumulasi bandar dan juga asing. Harusnya besok SSIA masih bisa menguat, paling tidak menguji resisten di 630 sampai 640. Nah, bagi teman-teman yang sudah buy di area supportnya di 440 sampai 450, hold saham ini dengan atur target taking profit di 630 sampai 640. Itu untuk SSIA. Selanjutnya yang kedua adalah saham KF. Oke, untuk KF dia terlihat coba menguji area MA 200 di 2700-an dan dia sudah mulai bergerak naik. Di sini KF ini saya lihat kenaikannya masih tergolong wajar karena dia sudah turun selama berhari-hari. Dan untuk resisten terdekatnya itu di 3670. Nextnya adalah di harga 4820 sampai 4830. Untuk Bandar detektor hari ini bandar distribusi normal pada saham KF. Untuk stok RSI dan MACD, untuk stok RSI memang terlihat sudah mulai mengindikasikan penguatan, di sini sudah mulai mengarah ke atas, tapi terlihat belum terlalu kuat. Untuk MACD memang terlihat di sini sudah mulai menguat ya, cuma juga tidak terlalu kuat, masih cenderung bergerak melemah. Untuk asing di sini terlihat masih keluar dari saham KF dan untuk volumenya juga tidak begitu besar. Untuk KF saya kirakan pergerakannya tidak akan sekencang dulu lagi yang sampai auto reject atas naik sekian persen, naik di atas 6%. Saya lihat mungkin besok akan lanjut menguat dan coba membreak resisten di 3670. Jika dia berhasil breakout, ada berpeluang dia ke 4820 sampai 4830 jika dia berhasil breakout resistennya di 3670. Itu untuk KF. Jadi untuk KF saya lihat untuk pergerakannya masih agak kurang menarik karena di sini dari bandar dan asing sendiri masih melepas saham ini dan juga volumenya tidak besar. Jadi pergerakannya KF cenderung tidak akan terlalu signifikan. Jadi saya kurang tertarik, saya lebih tertarik dengan saham SSIA jika diharuskan untuk memilih. Sekarang kembali ke teman-teman sendiri. Jika teman-teman ingin coba masuk di saham KF, sebaiknya tunggu dia berhasil breakout dulu. Nah, jika berhasil breakout, teman-teman bisa masuk dengan target di 4826. Untuk stop loss, teman-teman bisa atur stop loss teman-teman jika ditutup di bawah MA 200 di harga 2700. Jika ditutup di bawah 2700, cut loss. Seperti itu untuk saham KF. Tapi selama masih bertahan di atas 2700, bisa hold saham KF. Itu buat teman-teman yang ingin buy saat besok saham KF ini berhasil breakout dari resisten 3671. Untuk yang ketiga adalah saham INAP.
Oke, saham Inap pergerakannya hampir sama dengan KF. Ya, coba menguji area MA 200 lalu berhasil rebound dan sekarang sedang akan menguji resisten terdekatnya di harga 3.700 sampai 3.710. Nextnya ada di harga 4.720 sampai 4.730. Nah, untuk bandar sendiri juga sama, normal distribusi untuk saham Inaf. Untuk stok RSI juga sama, sudah mengindikasikan penguatan cuma tidak terlalu kuat. MACD juga demikian, masih cenderung bergerak melemah karena masih berada di area negatif. Untuk asing juga masih keluar, volume tidak begitu besar. Sama seperti KF, jika teman-teman ingin masuk di Inaf, menurut saya masih bisa, tapi tunggu dia breakout dulu dari harga 3.700 sampai 3.710. Setelah itu teman-teman bisa buy dengan target taking profit itu di 4.720 sampai 4.730 yang terdekat. Dengan stop loss jika ditutup di bawah MA 200 di harga 2.610. Jadi jika nanti setelah teman-teman buy dia mengalami pelemahan, teman-teman bisa atur stop lossnya di MA 200 di 2.610. Karena jika ini ditembus, ada kemungkinan di sini Inaf ini akan kembali bergerak downtrend seperti itu. Jadi untuk Inaf teman-teman bisa masuk, tapi tunggu sampai dia berhasil breakout di atas resisten 3.700 sampai 3.710 dengan target 4.720 sampai 4.730. Oke, untuk yang terakhir adalah saham Wika. Oke, untuk Wika sendiri dia sudah berhasil rebound dari area kotak kuning ini. Ini adalah area yang cukup menarik untuk kita masuk di saham Wika itu di 1.600 sampai 1.740. Dia sudah berhasil rebound setelah menyentuh area itu. Dan untuk target sendiri untuk Wika saya perkirakan dia akan coba menguji resisten di 2.200. Untuk stok RSI sendiri dia sudah mulai mengarah ke atas. Untuk MACD memang masih menguat tapi masih berada di area negatif. Jika sampai di sini guys biru berhasil menyilang ke atas kembali, di sini sudah mengkonfirmasi penguatan, tapi saat ini masih belum. Cuma sudah mendekati garis merah dan akan bersiap-siap menyilang ke atas. Untuk asing hari ini, asing melakukan pembelian tapi tidak begitu besar jumlahnya, volumenya juga tidak begitu besar. Untuk bandarnya sendiri, bandar akumulasi besar. Jadi untuk Wika, untuk besok, saya perkirakan masih berpeluang lanjut menguat, dengan target itu di 2.200 sampai 2.210 ini resistennya. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di Wika, saya lihat belum terlambat karena dia tidak terlalu jauh bergerak dari area kotak kuning ini 1.600 sampai 1.740, belum terlalu jauh pergerakannya. Jadi teman-teman besok bisa mulai masuk di saham Wika dengan target 2.200 sampai 2.210. Bagian teman-teman yang sudah masuk di sekitaran 1.600 sampai 1.600 di kisaran harga 1.600 sampai 1.740 hold saham Wika dan atau taking profit terdekat di 2.200. Jadi untuk Wika saya perkirakan masih berpeluang menguat untuk perdagangan esok hari. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.